Shalom saudara, Cinta Tuhan, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita boleh berjumpa. Walaupun melalui live streaming, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah persekutuan Komisi Usinda. Dan pada kesempatan hari ini bertepatan dengan Hari Lansia Nasional. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama peringati Hari Lansia Nasional, di mana kita walaupun usia kita sudah lanjut, tapi kita masih tetap berguna. Kita masih tetap bersemangat di dalam kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita melayani Dia. Kita rindu setiap kita boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersahati, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun hanya melalui live streaming, kami boleh bersama-sama bersahati, kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya ruang dan jarak tidak akan memisahkan setiap kita. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita adalah satu. Dan kita telah dipersatukan di dalam kasih Kristus, di dalam persekutuan ibadah pada kesempatan yang indah ini. Kami mengawali acara persekutuan ibadah Komisi Usinda hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengundang hadirat Tuhan. Kita percaya Dia yang kita sembah, Dia yang kita tinggikan, kita muliakan. Dia ada di tengah-tengah kita. Ku ada sebab anugerah. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus.
Mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama datang berbakti, memuji dan memuliakan namanya. Tuhan, inilah hidup kami. Kami bersyukur oleh kasih, anugerah dan rahmat-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin seluruh rangkaian acara kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama melanjutkan memuji dan memuliakan nama Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita, khususnya kaum Usinda, untuk kita boleh menaikkan satu pujian, yaitu Mars Usinda. Pujian ini sangat indah sekali. Pujian ini mengatakan bahwa walaupun usia indah, kita tetap memiliki semangat untuk memuji dan bersaksi melayani bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama memujikan pujian yang indah ini. Komisi Usinda GKA Anugerah memuji bersaksi melayani Tuhan, sebab besar kasih setianya. Kami Komisi Usinda GKA Anugerah memuji bersaksi melayani Tuhan, sebab besar kasih setianya. Usia indah anugerah Tuhan, usia indah itu berkatnya. Walaupun kami susah, walaupun kami senang, tetap setia jalan sertanya. Di Komisi Usinda GKA Anugerah memuji bersaksi melayani Tuhan, sebab besar kasih setianya. Usia indah anugerah Tuhan, usia indah itu berkatnya. Walaupun kami susah, walaupun kami senang, tetap setia jalan sertanya. Usia indah anugerah Tuhan, usia indah itu berkatnya. Walaupun kami susah, walaupun kami senang, tetap setia jalan sertanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini adalah saatnya untuk kita memuji. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, sorak
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Haleluya, Dia layak dipuji. Haleluya, Dia layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Nyanyi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Haleluya, Dia layak dipuji. Haleluya, Dia layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Marilah, rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dialah pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa juga buat kota kita tercinta. Dan saat ini, sebagaimana kita ketahui, masih banyak dari antara saudara-saudara kita yang terjangkit dari wabah virus COVID-19. Mari kita bersama-sama bersyafaat, kita berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan segera melalukan wabah virus ini dan keadaan kondisi masyarakat bangsa dan negara kita boleh kembali berjalan seperti biasa. Mari kita bersama-sama persiapkan hati kita dengan menaikkan satu pujian yang mengatakan kita berharap hanya kepada Tuhan. Ku berharap kepada Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu.
Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku berharap kepadamu, Kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, Kau tandu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah benteng perisaiku. Hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Ku sembah sujud kepadamu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami boleh bersehati, kami rindu menaikkan doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Pertama-tama kami rindu berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Saat ini Tuhan, masyarakat bangsa dan negara kami Tuhan sedang dilanda musibah wabah COVID-19 Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu, sekiranya Tuhan berkenan, kiranya Tuhan segera lalukan wabah virus ini Tuhan dari kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu masyarakat negara kami boleh kembali pulih seperti sedia kala. Berkati setiap mereka yang saat ini sedang dalam perawatan oleh karena wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Berkati tenaga medis, baik para dokter, perawat, biarlah Tuhan memakai setiap mereka untuk menjadi sarana kesembuhan bagi segenap pasien yang ada. Berkati, lindungi segenap tenaga para medis ini Tuhan, agar mereka Tuhan dijauhkan dari segala pengaruh akibat penanganan virus ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, saat ini buat aparatur pemerintah, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah. Berikan hikmat bijaksana kepada setiap mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalankan pemerintahan mereka dengan baik, khususnya dalam upaya menanggulangi wabah virus COVID-19 yang ada di negara kami ini Tuhan. Bila tangan kasih-Mu menopang, menolong kehidupan setiap mereka Tuhan, segenap aparatur pemerintahan. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami juga berdoa saat ini
menyerahkan khususnya untuk segenap jemaat Usinda dimanapun berada saat ini Tuhan. Yang percaya tangan kasih-Mu menjangkau setiap mereka, memberkati, melindungi setiap mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus. Berikan kekuatan baik secara jasmani maupun rohani dalam kehidupan setiap mereka Tuhan. Iman yang teguh di dalam Tuhan. Biarlah jemaat Usinda yang saat ini dalam situasi kondisi yang kami tidak ketahui, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati. Terima kasih Bapa kami di dalam surga. Kami percayakan segenap jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami naikkan doa syafaat ini. Amin. Saudara kasih Tuhan, sebentar kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, Saudara Evangelis Nur Fitriadin. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong yang setia di dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian penolong yang selalu setia. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Oh, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
sayang. Waktu kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh memuji Tuhan, boleh menaikkan setiap doa kami, dan kami boleh belajar untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau memberkati setiap kami ya Tuhan, apa yang kami renungkan, biarlah boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan kami boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar Ma, Engkong, Mbah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya dalam situasi dan kondisi yang sangat menyulitkan ini, kita boleh tetap sehat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, Bapak Ibu, Mak Engkong yang terkasih dalam Tuhan, tepat pada hari ini, tanggal 29 Mei, kita merayakan hari apa? Ada yang tahu? Hari apa kira-kira? Yaitu Hari Lanjut Usia Nasional. Nah, kalau kita memperhatikan sejarah dari Hari Lanjut Usia Nasional, itu dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto, tepatnya di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996. Dan pencanangan ini untuk menghormati jasa Dr. KRT Rajiman Weddio Diningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, Mak Engkong, kalau kita merenungkan begitu berharganya jasa Dr. Rajiman Weddio Diningrat di dalam masa tuanya bagi Indonesia. Nah, oleh sebab itu saya yakin dan percaya saat ini ada begitu banyak jasa dari orang yang sudah lanjut usia. Baik itu jasa untuk anak cucu, jasa untuk cicitnya, dan lain sebagainya. Terlebih jasanya untuk perkembangan gereja Tuhan. Nah, namun kalau kita memperhatikan, ada begitu banyak orang yang lanjut usia merasa dirinya tidak ada gunanya. Ada banyak orang yang lanjut usia merasa dirinya itu tidak berharga, merasa diri adalah barang rongsokan. Nah, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus bagi kita semua untuk kita renungkan bersama, mari kita dengarkan atau mari kita membuka Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari kita membuka bersama-sama dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saya akan bacakan sekali lagi. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari.
Nah Bapak Ibu, Mak Engkong yang terkasih dalam Tuhan, Paulus kalau kita memperhatikan pada bagian ini, Paulus menyadari bahwa dirinya semakin tua, semakin tidak berdaya, semakin lemah, semakin merosot baik di dalam kesehatan, baik di dalam usia, semakin sakit-sakitan. Nah hal ini tentunya bukan hanya terjadi di dalam diri Paulus, tentunya terjadi juga dalam setiap manusia. Manusia semakin hari bukan semakin kuat tentunya. Manusia semakin hari tentunya bukan semakin sehat. Pasti mengalami sakit-sakitan, pasti mengalami banyak hal yang membuat kondisi fisiknya itu mengalami kemerosotan. Nah ada satu hal yang menarik Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagaimana Paulus menuliskan pada bagian ini. Di situ dituliskan, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, di sini Paulus ingin mengungkapkan meskipun dirinya semakin tua, meskipun dirinya semakin usianya semakin lanjut, semakin lemah, tetapi kondisi spiritual kerohaniannya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Kalau kita memperhatikan bagian ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita tidak boleh berkata, aku sebagai lansia aku tidak berguna, aku sebagai lansia aku tidak berharga, aku sebagai lansia adalah barang rongsokan. Tetapi ingat apa yang Paulus katakan, bahwa dari sehari ke sehari manusia batiniah itu dibaharui, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa sih kalau kita pikirkan, apa sih yang bisa orang tua lakukan? Apa sih yang orang yang sudah lansia, yang udah lanjut usia itu bisa dilakukan? Kalau dari segi fisik sudah tentu lemah. Kalau dari segi usia udah tentu jauh dari anak-anak muda yang bisa lompat-lompat, yang bisa memuji Tuhan, yang bisa main musik, dan bisa apapun untuk kemuliaan Tuhan. Apa sih yang bisa lansia lakukan? Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka apa yang dituliskan oleh kitab Mazmur. Mazmur 92 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di situ dituliskan ayat 15, pada masa tua pun, di sini maksudnya orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia. Apa dituliskan oleh kitab Mazmur 92 ayat 15? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Wah, ini luar biasa. Mazmur menuliskan bahwa pada masa tua pun, pada masa lanjut usia pun, mereka masih bisa berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah, apa saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang dilakukan oleh orang yang lanjut usia, buah apa yang dihasilkan? Mari kita perhatikan ayat yang ke-16. Nah, di situ dituliskan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah jelas ya, kitab Mazmur 92 ayat 16 ini dituliskan bahwa untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya orang yang sudah tua itu bisa menjadi saksi bagi orang lain. Siapa orang lain? Bisa menjadi saksi tentunya bagi anak cucu, tentunya bagi orang yang terdekat dan lain sebagainya. Itu tentunya merupakan sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Bersaksi tentang bagaimana Tuhan tidak ada kecurangan melalui hidup yang sudah dialami oleh Bapak Ibu sekalian.
tentunya ada banyak hal pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sudah Bapak Ibu alami. Bagaimana Tuhan memelihara dari masa muda hingga masa tua, Tuhan masih tetap berkarya bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan masih tetap membaharui kerohanian Bapak Ibu Saudara, sehingga boleh tetap beribadah, boleh tetap berdoa kepada Tuhan, dan boleh tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan bagaimana Alkitab jelas menuliskan, Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Meskipun dalam keadaan kondisi yang sudah merosot, kondisi fisiknya yang sudah mulai lemah, Paulus masih tetap bisa berkata bahwa manusia batinia, yaitu kerohaniannya, tetap segar, tetap dibaharui oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita yang sudah merasa diri lanjut usia, mungkin kita merasa diri tidak berguna, kita merasa diri tidak berharga, mari kita renungkan bagian ini. Kalau kita memperhatikan bagian ini, usinda, kaum yang sudah lanjut usia itu bisa bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Bagi anak cucu, bagi cicit, bagi orang lain, ketika kita bersaksi demi kemuliaan Tuhan, itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, jangan merasa diri kita tidak berguna. Jangan merasa diri tidak berharga. Jangan merasa diri aku tidak bisa buat apa-apa untuk Tuhan. Tetapi percayalah, meskipun Bapak Ibu Saudara dalam segi fisik itu menurun, itu merosot, tetapi percayalah, manusia batinia Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan itu dibaharui oleh Tuhan dari sehari ke sehari. Oleh sebab itu, mari jangan merasa diri aku tidak ada gunanya. Jangan merasa diri bahwa aku adalah barang rongsokan. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa hidup Bapak Ibu Saudara itu berharga di mata Tuhan. Nah, seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh Pak Narko, mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Usinda bersama-sama mengikuti pujian ini, yaitu bahwa yang menyatakan kaum Usinda itu bukan barang rongsokan. Mari kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama pujian ini. Siapa bilang Usinda tidak berguna? Bangun pagi sudah berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang Usinda barang rongsokan? Biarpun tua masih diperlukan. Siapa bilang Usinda tidak berguna? Bangun pagi sudah berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang Usinda barang rongsokan? Biarpun tua masih diperlukan. Mengapa harus malu
luar biasa, mengingatkan kepada setiap kita, khususnya Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, jangan pernah berkata bahwa kita tidak berguna, dan jangan pernah berkata bahwa kita adalah barang rongsokan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar dan pujian yang kita dengar membawa setiap kita, khususnya orang-orang tua, boleh tetap semangat, boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Mari kita bersama tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu jelas bagi setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kekuatan, khususnya untuk kaum Usinda, boleh tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saya mewakili dari Majelis Hamba Tuhan dan Sidang Jemaat GKA Anugerah mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional. Kiranya Tuhan memberkati dari oma, opa semuanya untuk semakin cinta kepada Tuhan Yesus dan semakin dekat kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi anak cucu semuanya, supaya anak cucu semua juga boleh mencintai Tuhan dan boleh berguna bagi keluarga, bagi gereja, dan juga nusa dan bangsa, menjadi teladan yang baik. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional. Kiranya Tuhan memberkati engkong emak yang terkasih, Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan semakin memperbarui di dalam kerohanian kita dan terus menerus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi saksinya. Salam dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya Lili Adiwijaya, pengurus Usinda GKA Anugerah Tulungagung, mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional kepada seluruh Bapak Ibu Usinda GKA Anugerah Tulungagung dan semua kaum lansia dimanapun berada. Tetap bersemangat, bersukacita, semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Terus menjadi berkat. Tuhan Yesus senantiasa menjagai dan menyertai hidup kita di sepanjang hari-hari tua kita. Selamat Hari Lansia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, anggota Usia Indah GKA Anugerah Tulungagung. Saya mengucapkan selamat Hari Lansia. Kiranya di hari ini Bapak Ibu semakin bersukacita dan semakin setia kepada Tuhan. Dan harapannya mari bersama-sama kita menjadi lansia-lansia yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Meskipun secara raga kita sudah mulai lelah, kita sudah mulai lemah, tapi saya percaya bahwa kekuatan kita untuk berdoa tetap semangat di dalam Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan sebagai kado kekal bagi kita semua. Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
Janji Tuhan yang luar biasa kiranya membuat Bapak Ibu semakin bersukacita dan semangat di dalam Tuhan. Solidio Gloria. Salam. Saya Supriyasi Atitirsa, selaku pengurus Komisi Usinda Gereja Kristen April Anugerah Tulungagung, mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional, khususnya Bapak Ibu Usinda Gereja Kristen April Anugerah Tulungagung dan semua para lansia seluruh Indonesia senantiasa tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Usinda semua. Salam sehat dan semangat. Solidio Gloria. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Komisi Usinda yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional ke-24. Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu semua. Biarlah latar belakang sejarah lahirnya peringatan Hari Lansia menjadi inspirasi kita semua. Meskipun sudah lanjut usia, tetapi tetap semangat, gigih berjuang, giat melayani pekerjaan Tuhan demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat Hari Lansia, Solidio Gloria. Saya mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional kepada Bapak Ibu Komisi Usinda di GKA dan kepada kaum lansia dimanapun berada. Mari kita tetap semangat. Di hari tua kita akan semakin mengasihi Tuhan, setia, takut kepada Tuhan, dan taat pada firman-Nya, supaya kita dapat menjadi teladan iman yang baik untuk keluarga kita dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami Eko Giarto Dan keluarga mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional kepada Jemaat Usinda GKA Anugerah Tulungagung. semoga sehat selalu, Tetap semangat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria. Bu, Opa, dan Uma, Jemaat Usinda GKA Anugerah, kami mengucapkan selamat Hari Lansia. Semoga Bapak Ibu dan Oma semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengiring Tuhan, dan tetap setia sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Solidio Gloria. Shalom, saya Sosewan, anggota Komisi Usinda. Saya mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional. Usia boleh tua, tetapi tetap bersemangat untuk beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Solidio Gloria. Saya, perwakilan dari Komisi Pemuda Remaja, mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional kepada seluruh Bapak Ibu Usinda di GKA Anugerah dan juga seluruh kaum Usinda dimanapun berada. Kiranya di usia yang indah ini semakin setia mengikut Tuhan, semakin setia untuk melayani Tuhan dan terus menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Giovanni, wakil dari anak sekolah minggu GKA Anugerah. Dengan ini saya mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional. Semoga Oma, Opa, Emak Engkong
semuanya diberikan kesehatan, kesetiaan, dan keteguhan iman oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat Hari Lansia Nasional kepada seluruh jemaat Usinda GKA Anugerah Tulungagung. Saudara, banyak orang berpikir bahwa lansia adalah satu masa di mana seseorang ditandai dan dipenuhi dengan banyaknya keterbatasan dan kelemahan. Namun saya kira tidak demikian bagi anak-anak Tuhan, khususnya bagi jemaat lansia yang ada di tempat ini. Mazmur 92 15-16 mengatakan demikian. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, dari dua ayat ini kita diingatkan tentang dua hal penting. Yang pertama, bagi kita orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, di masa tua pun firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan dan kita tetap dapat produktif. Menurut ayat firman Tuhan itu, kita dikatakan dapat berbuah bagi Tuhan. Oleh sebab itu, layani Tuhan Allahmu seumur hidupmu dan Tuhan Allahmu akan memampukan hidupmu. Yang kedua, bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan dan kesempatan untuk kita tetap aktif, untuk kita dapat menjadi saksi-saksi baginya, menjadi saksi dalam memberitakan kebenarannya, di dalam memberitakan kekuatan dan kekudusan Tuhan. Akhirnya, buat saudara sekalian, jemaat Usinda yang ada di tempat ini, tetaplah produktif dan aktif melayani Tuhan dalam kesetiaan seumur hidupmu. Sekali lagi, selamat Hari Lansia Nasional. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Soli Deo Gloria. Saudara dikasih Tuhan, menutup rangkaian ibadah kita pada saat ini, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat. Tapi sebelumnya kita bersama-sama akan menaikkan satu pujian, kekuatan di hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan khususnya bagi kaum Usinda boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian kami. Terima kasih untuk setiap doa yang kami naikkan. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan bagi kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.